Saudara, beberapa kali kita pernah menemukan sebuah berita tentang dugaan santet, di mana beberapa korbannya dipercaya menyimpan benda-benda asing seperti paku, silet, atau benda lainnya yang terdapat di dalam tubuh. Kabarnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga pernah diteror oleh oknum yang mengaku ingin menyantetnya lantaran kebijakan pelarangan perdagangan kepiting telur. Padahal kebijakan tersebut dilandasi ingin menyejahterakan masyarakat nelayan. Meskipun dia menerima teror tersebut, ia tak begitu menghiraukan dan lebih ingin berkonsentrasi melindungi kelestarian laut. Santet ataupun sihir bukanlah fenomena yang asing di Indonesia dan masih menjadi pro kontra di masyarakat itu sendiri. Meski masih diselimuti misteri, beberapa masyarakat Indonesia ada yang meyakini serangan ilmu hitam seperti santet. Santet merupakan upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet dilakukan menggunakan berbagai macam media, antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-rupa kembang, paku, dan lain-lain. Konon katanya, seseorang yang terkena santet akan berakibat cacat atau meninggal dunia. Santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Santet dikenal juga dengan nama teluh, sementara bangsa Arab menyebutnya dengan nama Ainun Sakhiroh, yang bisa diartikan sesuatu yang bergerak cepat dan menyilaukan mata. Sedangkan kepercayaan tentang ilmu sihir atau serangan santet di Afrika yang lebih dikenal dengan nama voodoo. Voodoo diketahui juga sejenis dengan ilmu santet. Serangan voodoo biasanya dilakukan dengan boneka yang menjadi medium seseorang mencelakai orang yang dituju. Bagaimana jarum yang ditusuk ke boneka, sakitnya bisa dirasakan oleh orang yang dituju. Lalu pernahkah Anda mendengar salah satu mitos bahwa tidur di lantai yang langsung menyentuh bumi atau bisa juga menggunakan alas tidur yang tipis adalah salah satu cara untuk menangkal santet? Ternyata anggapan tersebut bisa dijelaskan secara ilmiah dengan ilmu fisika. Beberapa ilmu hitam seperti santet ternyata diidentifikasi sebagai energi bermuatan negatif, sama dengan bumi juga ternyata bermuatan negatif. Dalam fisika Coulomb yang dikemukakan oleh Charles Augustin Coulomb, bahwa besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda itu. Dari penjelasan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa muatan sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Beberapa orang memang mempercayakan pengobatannya ke dukun, namun tak jarang juga mereka terjebak dalam praktek dukun palsu dan puluhan hingga ratusan juta rupiah pun melayang. Seperti yang pernah dialami seorang ibu rumah tangga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang dukun palsu memerasnya hingga mengeluarkan uang sebesar 170 juta rupiah. Mulanya si ibu meminta bantuan tersangka dukun palsu itu untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Namun si dukun palsu itu menduga penyakit yang diderita pasiennya karena disantet orang, dan untuk menyembuhkannya, si dukun palsu itu meminta si ibu untuk menyerahkan 170 juta rupiah sebagai persyaratan pengobatannya dan disetujui. Namun tak lama si ibu merasa tertipu dan melaporkan perbuatan dukun palsu ke kepolisian setempat. Dan akibatnya dukun palsu itu ditangkap jajaran polisi resor kota Banjarmasin atas kasus penipuan. Itulah salah satu contoh kasus dari maraknya praktek dukun palsu yang terjadi di masyarakat. Tidak semua ahli supranatural ternyata bisa menyembuhkan santet. Beberapa orang yang mengaku ahli supranatural juga menggunakan trik. Salah satunya dengan menggunakan media telur. Sebagai media perantara, telur ayam kerap digunakan dalam trik modus yang digunakan untuk menyembuhkan korban santet, di mana dengan menggunakan mantra-mantra, telur ayam tersebut akan diusapkan di bagian yang sakit. Setelah selesai proses ritualnya, si dukun lalu menyediakan baskom dan memecah telur tersebut di hadapan korbannya, dan pasti sang korban akan terkejut mengetahui bahwa dari telur tersebut keluar paku, jarum, silet, dan darah segar dengan dalih penyakit atau dugaan santet yang diderita korbannya dipindahkan melalui telur. Namun itu hanyalah sebuah trik. Dan bagaimana paku, jarum, atau silet itu bisa ada di dalam sebuah telur ayam utuh?
Ternyata telur ayam yang digunakan dalam modus praktik penyembuhan tersebut sudah disiapkan terlebih dahulu dengan cara telur direndam ke dalam cuka selama 1 jam. Oleh karenanya, bagian telur yang direndam akan menjadi lembek dan dari situlah dimasukkan jarum, paku atau silet yang sudah ditambah obat merah atau darah ayam yang disuntikan lewat celah tersebut sehingga akan terlihat nyata bila nantinya dibuka dalam proses penyembuhan. Sang korban biasanya terlebih dahulu disuruh membawa telur ayam sendiri dan sang dukun palsu akan menyembunyikan telur yang sudah disiapkan di dalam lengan bajunya yang panjang dan dengan sebuah trik kecepatan tangan, telur yang dibawa dari sang korban akan terganti dengan telur yang sudah disembunyikan oleh sang dukun palsu. Dengan meminta bayaran sejumlah uang adalah salah satu penipuan yang paling kentara. Itu yang tidak bisa disembunyikan oleh orang-orang yang menggunakan dukun sebagai modus penipuan terhadap orang-orang yang percaya akan kekuatan supranatural ini. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap kasus seperti ini. Dan dengan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan keimanan dan ibadah, semoga kita senantiasa sehat dan terhindar dari perbuatan-perbuatan musyrik.